Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB. Inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui bagian tata usaha dan kearsipan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kearsipan pejabat administrator di lingkungan BNPB yang terfokus pada pengelolaan arsip dinamis pada 25 November. Dalam rapat yang diadakan secara hybrid tersebut, peserta diberikan materi pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif serta ruang lingkup pengelolaannya. Tujuan dari pengelolaan arsip dinamis antara lain menjamin terciptanya arsip, menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, serta menjamin ketersediaan informasi arsip. Memasuki minggu kedua fase tanggap darurat, pasca gempa bumi magnitudo 5,6 Cianjur, Komando Penanganan Darurat mulai dialihkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Meski demikian, BNPB sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana bersama lintas lembaga lain akan tetap memberikan dukungan pendampingan. Hingga Kamis 1 Desember, tercatat korban meninggal dunia sebanyak 329 orang dan 11 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, sebanyak 400 organisasi bekerja di 15 sektor tergabung dalam relawan dengan jumlah personil 5.583 relawan. Para relawan memberikan dukungan pencarian dan evakuasi, distribusi logistik, pendataan korban dan kerugian material, hingga bantuan medis. Kebutuhan air bersih dalam masa darurat bencana memang menjadi kebutuhan dasar utama. BNPB dibantu Palang Merah Indonesia, Kementerian PUPR, PDAM, BPBD, Kemensos, dan para relawan menyiagakan mobil tangki dengan kapasitas 4.000 liter dan menyasar permukiman warga yang membutuhkan. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi beberapa titik lokasi terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Rabu 30 November. Salah satu titik yang ditinjau ialah wilayah Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku yang merupakan lokasi relokasi bagi warga terdampak. Suharyanto mengatakan, bagi warga yang rumahnya direlokasi akan mendapatkan ganti rumah di tempat yang telah disediakan. Rumah yang lama tidak diperbolehkan lagi dihuni masyarakat. Kepala BNPB dan rombongan selanjutnya meninjau pembangunan rumah contoh tahan gempa yang akan dibangun oleh pemerintah. Titik peninjauan terakhir ialah pengungsian di Desa Sarampat yang berada di kaki Gunung Gede, Pangrango. Dikarenakan akses ke lokasi agak sulit, rombongan memilih berjalan kaki ke pengungsian untuk berdiskusi dan memberikan paket sembako pada warga. Nanti pembangunan dari PUPR lanjut aja, tidak nunggu daftar orangnya. Sambil berjalan nanti Pak Bupati dengan tim yang tahu wilayah siapa penduduk mana yang harus pindah ke sini atau ke tempat yang 3 tempat tadi. Cianjur ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten ada 3 lokasi. Salah satunya adalah di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku yang kita sekarang berada di sini. Ini luasnya sekitar 2,5 hektar dan nanti akan dibangun kira-kira ada 200 rumah kompel ya, untuk para korban yang memang lokasinya dianggap sangat rawan, tidak mungkin dihuni lagi, maka kemudian akan ditempatkan di sini. Dalam rangka inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan logistik dan peralatan, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan dan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan di Kota Tangerang pada 29 November hingga 1 Desember. Tujuan dari rakor ini adalah untuk membahas dan mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan logistik dan peralatan di daerah, serta menginformasikan hasil monef inventarisasi
dan verifikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Nadira Nurseha, dalam sambutannya menekankan pentingnya melakukan inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sehingga dapat terwujud tujuan akhir, yakni standar minimal bantuan logistik dan peralatan atau LOKPAL. Kedepannya BNPB akan menggunakan sistem secara elektronik atau e-Prolokpal untuk pemenuhan bantuan LOKPAL di daerah. Dengan sistem elektronik diharapkan berbagai kendala seperti jenjang birokrasi dan kendala waktu yang biasa terjadi dalam sistem manual dapat teratasi. Para peserta yang hadir dari perwakilan 21 BPBD provinsi ini juga dibekali materi sosialisasi uji coba aplikasi e-Prolokpal serta pemaparan motor listrik. Dalam rangka penyusunan kurikulum pelatihan koordinasi sipil militer dalam penanggulangan bencana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB mengadakan uji publik kurikulum yang dilaksanakan di Jakarta pada 30 November hingga 2 Desember. Tujuan dari penyusunan kurikulum pelatihan koordinasi sipil militer ini adalah untuk memudahkan dalam mengimplementasikan kurikulum yang didukung standarisasi dan dasar hukum untuk kerjasama sipil dan militer dalam penanggulangan bencana. Peserta kegiatan ini adalah personil yang terlibat dalam lokakarya pengembangan kurikulum sebelumnya dengan melibatkan praktisi, akademisi, pihak militer, dan unit-unit kerja BNPB. BNPB melalui Biro Perencanaan melakukan monitoring pelaksanaan program dan anggaran periode tahun anggaran 2022 pada Kamis, 1 Desember. Pelaksanaan monitoring program dan anggaran tersebut secara periodik dilakukan bersama dengan tim evaluator, unit kerja Eselon 1 dan 2 untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dari masing-masing unit kerja. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, disampaikan hasil uji coba Dashboard Informasi Kinerja atau DIKA BNPB dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran BNPB. Kegiatan ini merupakan bentuk monitoring dalam akuntabilitas, khususnya dalam program kegiatan pengadaan barang dan jasa di BNPB. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat melakukan pendampingan sosial dan pendampingan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada 30 November hingga 1 Desember ini melibatkan kelompok masyarakat lokal setempat. Adapun kegiatan yang sudah terbentuk yaitu kelompok PS, yakni kelompok Posyandu Tangguh Bencana yang merupakan kelompok tunas bangsa tangguh bencana di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat. Selain itu, ada juga kelompok PE atau kelompok ayam petelur yang berasal dari kelompok Sari Bangun di Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat. Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan sosial dan ekonomi yang dilakukan BNPB ini dapat menjadi stimulus dalam kebangkitan pasca bencana. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rahmadi Diliawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam sehat dari saya dan salam tangguh.